Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, sahabat-sahabat TPJ Kalimasada yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa pertanyaan sahabat yang tercantum di kolom komentar maupun melalui WhatsApp. Akan saya rangkum satu persatu yang sepertinya banyak sekali sahabat TPJ Kalimasada yang belum paham tentang puasa sunnah hajat saat menjalankan riyadhah, sebuah amalan batiniah dari ilmu hikmah yang kami ijazahkan. Namun sebelumnya, marilah bersama kita hadiah Fatihah untuk semua guru-guru kita, untuk ahli waris kita, untuk orang tua kita, semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, jika ada manfaatnya dapat kita amalkan, jika ada buruknya silahkan jangan diambil, ambil sisi positifnya aja. Mari kita kirim surat Al-Fatihah bersama, mudah-mudahan berkah manfaat apa yang kita amalkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram ajma'in. Ila hadrati jamil awliya wa sholihin wal ulama il amilin, khususan sultan awliya sayyidina Syekh Qadiril Jilani wa jamil anbiya wal mursalin wa sayyidina Arabi wal ajam, summa khususan ila hadrati ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat, ini kebetulan suasana di tempat saya ini lagi hujan gerimis ya, rintik-rintik. Makanya saya ada di luar rumah sambil menikmati suasana hujan. Kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan malam hari ini. Banyak sekali sahabat TPJ Kalimasada yang tidak memahami tentang puasa riyadhah ya, dan tidak dapat membedakannya. Makanya di sini saya akan sedikit menyampaikan seperti apa sih puasa dalam menjalankan ilmu hikmah itu bagaimana, dan tata caranya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kita santai saja ngobrolnya ya sahabat, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Puasa yang pertama itu ada yang dinamakan puasa biasa ya, seperti puasa Ramadan ya. Jadi kalau penyampaian baik dari saya sendiri ataupun dari Mas Prianto melalui channel Prianto TPJ, jika puasanya itu biasa, maka kita sahur pagi ya, sesuai jam sahur ya, sesuai dengan jam sahur. Kemudian kita menjalankannya ya seperti biasa ya, sahur dengan menu yang bebas ya, boleh ikan, boleh daging, apapun yang kita mau, monggo silahkan. Setelah itu kita puasa 1 hari sesuai dengan rukun amaliyah ilmu ilmah ya. Banyak tidak boleh berbohong ya. Kalau kita buang air kecil kita mesti jongkok. Adab-adab seperti itu harus kita jalankan ya. Dan kita mesti sabar, ditahan emosi dan lain sebagainya. Nah, kemudian maghrib kita puasa, kita berbuka seperti biasa puasa Ramadan, kita berbuka. Nah, di situ kita sholat maghrib, habis sholat maghrib terus sholat isya kita lapar, boleh makan bebas. Itu puasa biasa seperti halnya kita puasa Ramadan. Makan jam berapapun malam hari boleh, gitu ya, boleh sampai dengan sahur. Kita jalankan lagi seperti biasa. Dan soal wirid itu bermacam-macam ya. Ada yang dibaca habis sholat fardu itu 41 kali, ada yang 31
1 kali, ada yang 100 kali, tergantung amaliyah yang mau sahabat semua jalankan. Jadi intinya kalau puasanya puasa biasa, ya berarti bebas memakan apapun di saat sahur dan buka dan setelah buka puasa. Itu puasa biasa. Kemudian yang kedua, itu adalah puasa bila ruh. Apa itu puasa bila ruh? Ya, puasa bila ruh itu sama dasarnya dengan puasa seperti puasa Ramadan. Cuman perbedaannya menu sahurnya, ya. Sahurnya kita menghindari sesuatu yang bernyawa. Ya, tidak pakai daging, tidak pakai telur, tidak pakai ikan, dan bumbunya pun harus kita perhatikan, ya. Kalau ada yang tanya terus roti boleh apa enggak, dianalisa sendiri oleh kita. Kira-kira roti itu pakai telur apa tidak? Kalau pakai itu kira-kira pakai telur ya tinggalkan. Jangan pakai susu karena susu itu ya memang mengandung lemak hewan biasanya ya, susu sapi. Ya, jadi kita analisa sendiri. Kita cari informasi tentang makanan yang kita makan. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi kalau ini boleh nggak, kalau garam boleh nggak, ya bilaruh boleh pakai garam pakai bumbu. Cuman bumbunya mengurangi mecin, tidak pakai teri, tidak pakai terasi kan seperti itu. Ya, jadi kenapa pakai mecin? Karena mecin itu mengandung lemak hewani. Terasi sudah jelas dari udang, teri sudah jelas itu ikan laut kan, seperti itu. Jadi kita analisa sendiri, kita cari tahu informasi sendiri tentang menu berbuka ya, sahur kita. Nah, kemudian setelah itu salat subuh, kita lanjut puasa sampai siang, kita jalankan amaliyah kita seperti biasa. Kemudian maghrib kita berbuka, tetap bilaruh, menghindari tadi yang saya sebutkan pertama tadi, ya. Kemudian berkembang, ada pakai ubi boleh nggak, pakai buah-buahan boleh nggak? Ya monggo dianalisa sendiri apakah ubi, buah-buahan itu mengandung nyawa. Kan tentunya tidak. Ya, jadi monggo jangan terlalu banyak ragu di hati kita, ya. Ya kalau tidak mengandung sesuatu yang tidak bersumber dari makhluk hidup seperti binatang, ya hewan tadi, ya udah boleh. Kemudian nanya kopi dan lain sebagainya, ya kita analisa lah, apa mungkin kopi itu bernapas, kan tidak ya, kan seperti itu. Apa kopi punya nyawa, kan ya tidak. Jadi monggo silahkan itu bila kemudian habis berbuka, kita sholat maghrib, kemudian sholat isya, lapar lagi boleh makan tapi tetap bilaruh, tetap menunya sama dengan buka dan sahur gitu ya. Mohon dipahami, ini diperhatikan. Jadi kalau saya tadi ada yang tanya, saya hanya akan suruh menyimak video ini ya tentang puasa bilaruh seperti apa, ya seperti ini. Jadi menu sahur, menu berbuka, kemudian habis buka malam kita lapar boleh makan lagi tapi tetap bilaruh. Tetap tidak makanan yang tidak bersumber dari nyawa hewani ya, dari telur, daging, ikan dan lain sebagainya yang tentunya bersumber dari hewan gitu ya sahabat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang ketiga puasa apa? Puasa mutih. Puasa mutih itu apa? Ya puasa mutih itu, kalau mutihnya mutih yang murni, kan ada istilah puasa mutih murni yang dari ilmu-ilmu gabungan dari ilmu hikmah dan Jawa. Jadi kalau guru bilang puasanya mutih apa? Mutih murni. Berarti yang boleh dimakan hanya nasi putih dan air putih di saat sahur. Sahur makan nasi putih dan air putih saja, udah selesai, kita lanjut puasa. Kemudian berbukanya pun begitu. Air putih, nasi putih. Habis sholat maghrib, sholat isya, kita lapar lagi, boleh makan, tapi tetap air putih dan nasi putih. Itu namanya mutih murni. Kemudian saya juga menjawab saran dari sahabat kita dari Gunung Kidul ya, Mas Yudarwandi, bahwa ada yang berkata dengan beliau bahwa puasa mutih itu katanya syirik. Baik, kita jelaskan sambil isap rokoknya. Oke. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Rasulullah, apakah beliau itu berbuka pakai nasi?
Apakah beliau itu berbuka pakai sayur-sayuran dan daging seperti sekarang? Tentunya tidak, karena beliau hanya berbuka dan sahur dan buka pakai kurma dan air putih. Ya, buah-buahan itu, kurma itu buah dan pakai air putih. Apa kemudian syirik? Sama halnya seperti sekarang, di tempat kita, di negara kita tidak ada yang namanya kurma. Ya, tidak ada yang namanya kurma. Pakai nasi putih, air putih berarti boleh. Ya, jadi jangan terlalu apa ya. Ini mohon maaf ini untuk teman-teman yang belajar agamanya belum sampai ke apa ya, istilahnya belum mendalami ilmu Islam, tentunya memang sangat berhati-hati, tapi tidak harus mensyirikan satu sama lain. Karena puasa itu pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Jadi nggak mungkin kalau kita mesti dituntut sahur dan buka pakai kurma, karena di Indonesia tidak ada kurma, kan seperti itu. Ya, jadi itu tadi saya terangkan bahwa nasi putih dan air putih itu untuk puasa mutih yang murni, gitu ya. Kemudian ada puasa berikutnya kita sebutkan adalah ngerawat. Sahabat TPJ Kalimasada, apakah itu puasa ngerawat? Puasa ngerawat itu hampir sama dengan puasa bilaruh, ya. Tidak menggunakan daging, tidak menggunakan ikan, tidak menggunakan telur, dan juga tidak menggunakan nasi. Silakan apa yang mau dimakan. Tentunya umbi-umbian dan buah-buahan, ya. Dan itu juga insya Allah tidak melampaui batas fitrah manusia, karena buah-buahan dan umbi-umbian juga mengandung asupan gizi untuk tubuh manusia, itu ya. Sama, jadi kalau puasanya ngerawat, dari sahur kita udah ngerawat ya, pakai ubi boleh, pakai buah-buahan boleh, ya, sayur-sayuran boleh, ya, tapi tentunya tidak pakai nasi, ya, pakai beras, tentunya bahan yang berawal dari beras, makan pokok kita tinggalkan. Oke, kita kemudian saat puasa, mari kita berpuasa tetap kerawat, kemudian malam kita lapar, habis berbuka jam, habis sholat isya, kembali boleh makan, tapi tetap dengan aturan merawat itu tadi, ya. Kemudian jangan bertanya membuat analisa sendiri, ya. Sesuai dengan aturan saja, monggo silakan. Jadi yang namanya puasa merawat atau puasa sunnah hajat itu kalau sudah ada pantangannya, yaitu dijalankan selama meriadoi puasa. Bukan berarti puasanya mutih, nanti buka puasa makan nasi putih dan putih, itu habis sisa makan bebas, enggak, tetap mutih. Ya, itu tadi kita bahas, seperti tadi kita bahas yang berikutnya ini tadi puasa kerawat seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang puasa kerawat. Kemudian selanjutnya ada pati geni. Nah, untuk pati geni ini ada dua versi ya. Ada pati geni itu yang versinya versi Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada yang pati geni itu pati geni yang versinya, di sini ada dua versi ya. Ada versi 1 dan kita sebut saja ini versi 1 dan versi 2. Ya. Kalau pati geni yang versinya ilmu hikmah itu biasanya buka dan sahur dan makan setelah berbuka itu adalah satu makanan yang tidak dimasak dengan api. Nah, kita analisa sendiri, tidak dimasak dengan api. Apakah itu? Ya, buah-buahan tentunya. Ya, buah-buahan, kita sahur pakai buah-buahan, kita berbuka pakai buah-buahan, kemudian malam lapar kita makan juga pakai buah-buahan. Terus pakai sayuran boleh-boleh, tapi nggak usah dimasak. Kalau memang mau untuk memakannya, seperti kubis, ya, kacang panjang boleh, tapi nggak usah dimasak. Seperti itu ya sahabat ya, monggo dianalisa sendiri lagi ini. Jadi nanti supaya tadi tidak terlalu banyak pertanyaan dan tidak terlalu banyak keraguan-raguan. Nah, seperti itu. Itu puasa pati geni yang versi 1. Kemudian ada pati geni yang versi 2. Pati geni yang versi 2 ini di saat ngableng atau puasa terakhir itu tidak boleh melihat sinar. Ya, baik sinar HP, sinar lampu, sinar api, bahkan puntung rokok sekalipun nggak boleh dilihat sampai dengan selesai dia riyadhah pada malam hari, pada ngablengnya itu.
Ya, nah di sini juga saya sebutkan dari awal sampai akhir biasanya itu ada ngableng. Nah, ngableng ini kan bermacam-macam ya. Kalau ada yang ngableng habis buka puasa dilanjut lagi puasanya sampai subuh, ada yang habis buka boleh makan tapi habis itu melek sampai subuh. Dia itu bermacam-macam tergantung ijazah ilmunya. Di sini saya intinya menyampaikan tentang berbagai macam puasa dari yang puasa biasa, dilaru, kemudian mutih dan juga ngerawat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dapat dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Insya Allah tentang puasa ini nanti kalau masih ada yang banyak bertanya, kita akan live atau siaran langsung bisa tanya jawab atau juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas tentunya ya. Terima kasih sahabat TPJ Kalimasada. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa membawa menambah sedikit pengetahuan untuk kita semua. Di sini saya tidak mengurui sahabat semua, tapi di sini saya menyampaikan apa yang sebatas apa yang saya tahu. Kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.